Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rinjeni Dwi Karyanti, NIM F1D1 15032 dari Teknik Pertambangan Universitas Jambi. Baiklah, pada video kali ini saya akan menyampaikan hasil penelitian yang telah saya lakukan. Adapun judul yang saya ambil pada penelitian ini yaitu analisis kestabilan lereng Lowol, Pit Muara Tiga Besar Utara atau MTBU, PT Bukit Asam Tbk Sumatera Selatan. Pada agenda presentasi pada kali ini, saya membahas perama pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan dan saran. Masuk ke pendahuluan, yang pertama adalah latar belakang. PT Bukit Asam Tbk Sumatera Selatan merupakan perusahaan yang sumber daya alamnya berupa batu bara. Pada lokasi penelitian ini tepatnya berada di Pit Muara Tiga Besar Utara dan pit ini menggunakan metode secara penambangan terbuka atau open pit mining. Open pit mining ini sangat berhubungan dengan kestabilan lereng atau stabilitas lereng, di mana kestabilan lereng ini sangat memiliki atau menghasilkan potensi-potensi yang berbahaya seperti lereng yang tidak stabil dan dapat terjadinya longsor. Perencanaan lereng yang optimal salah satunya dengan menggunakan metode geoteknik, yaitu analisis kestabilan lereng. Analisis kestabilan lereng ini terdiri dari data RMR dan juga data SMR atau slope mass rating yang didapatkan dari perhitungan dan data uji laboratorium. Kemudian dari analisis ini kita juga sangat pentingnya mengetahui nilai FK dari atau faktor keamanan dari lereng tersebut, di mana sebagai bahan acuan untuk melakukan desain rekomendasi lereng, sehingga penelitian ini dapat diharapkan menjadi bahan rekomendasi untuk perusahaan. Pada batasan masalah, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kestabilan lereng menggunakan metode klasifikasi massa batuan, slope mass rating atau SMR, dan mengetahui nilai faktor keamanan atau FK pada lereng Lowol. Masuk ke tujuan. Tujuan kali ini kita akan mendapatkan nilai pembobotan dari batuan yang terdapat di PT Bukit Asam Tbk berdasarkan dari metode klasifikasi massa batuan, rock mass rating, dan juga metode klasifikasi massa batuan, slope mass rating atau SMR. Yang ketiga, kita mengambil tujuan untuk mendapatkan nilai aktual kestabilan lereng Lowol, Pit Muara Tiga Besar atau MTB, PT Bukit Asam Tbk. Kemudian untuk yang tujuan keempat, menentukan geometri lereng berdasarkan rekomendasi perbaikan lereng Lowol, Pit Muara Tiga Besar, MTB, PT Bukit Asam Tbk. Manfaat dalam penelitian ini, kita untuk mengetahui nilai bobot batuan pada lereng berdasarkan metode klasifikasi massa batuan rock mass rating atau RMR, dan juga mengetahui kondisi kestabilan lereng dengan menggunakan metode klasifikasi massa batuan slope mass rating atau SMR. Yang ketiga, kita dapat mengetahui arah umum lereng dan menentukan bidang longsor lereng berdasarkan nilai kekar. Dari hasil penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan pada kegiatan yang berada di area penambangan dan untuk perusahaan tersebut. Kemudian dapat memberikan informasi mengenai kegiatan dalam geoteknik yang dilakukan oleh perusahaan, terutama mengenai dengan desain lereng terhadap kestabilan suatu lereng. Untuk tinjauan pustaka, seperti yang kita ketahui, analisis kestabilan lereng tambang dilakukan untuk menilai tingkat kestabilan suatu lereng.
Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kestabilan lereng antara lain yaitu geometri lereng, sifat fisik dan mekanik batuan, struktur geologi dan karakteristik, groundwater effective stress, gaya-gaya luar dan pelapukan. Contoh dari gaya-gaya luar pada faktor-faktor mempengaruhi kestabilan lereng ini antara lain peledakan dan juga gempa bumi. Untuk metode penelitian ini, saya menggunakan metode RMR, di mana RMR ini merupakan suatu pembobotan massa batuan yang menggunakan lebih dari 2 parameter, di antara lain uji kuat batuan, kemudian RQD, yang ketiga ada jarak kekar, keempat kondisi kekar, dan kondisi umum air tanah. Untuk mendapatkan beberapa parameter ini, kita dapat melihat di sini adalah rumus dari frekuensi. Rumus frekuensi ini sama dengan untuk mendapatkan kondisi kekar, di mana frekuensi sama dengan sigma diskontinuitas atau kekar dibagi panjang scanline. Untuk nilai RQD, kita dapat mendapatkan dari nilai 100 dikali eksponensial di pangkat min 0,1 dikali frekuensi, kemudian dikali 0,1 dikali frekuensi ditambah 1. Untuk spasi kekar, kita dapat membagi panjang scanline dibagi jumlah diskontinuitas. Kemudian dari hasil RMR ini, kita akan mendapatkan berupa nilai bobot atau jumlah dari parameter-parameter tersebut. Kemudian metode SMR atau slope mass rating ini merupakan metode yang melakukan penilaian potensi longsoran batuan yang menggabungkan analisis kualitatif dan kuantitatif, di mana hasil akhir dari SMR ini berupa deskriptif slope mass rating, di mana yang mendasari dari SMR ini merupakan nilai dari RMR tadi. Di sini nilai SMR yaitu RMR ditambah F1 dikali F2 dikali F3 ditambah F4. RMR ini adalah penjumlahan sebelumnya, kemudian F1 ini merupakan sudut dari strike lereng dan strike kekar. Kemudian F2 ini merupakan tangensial dari dip lereng dan dip kekar. Kemudian untuk F3 merupakan sudut dari dip lereng. Kemudian kalau untuk F4 merupakan efektivitas lereng. Masuk ke dalam hubungan nilai faktor keamanan lereng dan intensitas longsoran. Pada tabel ini kita dapat melihat bahwa nilai faktor keamanan dan kejadian longsor. Pada nilai FK yang kecil dari 1,07 akan terjadinya atau biasa dan sering terjadi longsoran atau bisa dikatakan lerengnya labil. Untuk nilai FK yang kecil besar dari 1,07 dan kecil dari 1,25 merupakan kejadian longsoran yang pernah terjadi atau lereng yang dalam kondisi kritis. Untuk FK yang sama dengan atau besar dari 1,25 merupakan longsoran yang jarang terjadi atau lereng relatif stabil. Masuk ke metode penelitian. Pada metode penelitian ini saya akan sedikit membahas kesampaian
PT Bukit Asam dari ibu kota yaitu Palembang, Provinsi Sumatera Selatan yang dapat ditempuh melalui jalur darat sekitar 4-5 jam. Lokasi ini dilakukan di PT Bukit Asam Tbk, Tanjung Enim, Sumatera Selatan yang dilakukan pengambilan dan pengolahan data pada tanggal 16 Maret sampai 20 Mei 2020. Penyusunan skripsi dan bimbingan dilakukan dari 1 Juni sampai sekarang. Untuk pengambilan data Rockmaster Rating, saya beberapa parameternya yaitu nilai UCS merupakan data sekunder yang saya ambil dari yang saya dapatkan dari data perusahaan. Kemudian untuk jarak untuk kondisi kekar, saya melakukan pengukuran langsung di lapangan. Kemudian untuk perhitungan RKD merupakan hasil pengukuran kekar menggunakan rumus RKD menurut PRIS 1993. Kemudian untuk spasi kekar dilakukan perhitungan menggunakan rumus panjang scanline dibagi sigma diskontinuitas. Untuk kondisi bidang diskontinuitas, saya melihat langsung keadaan yang berada di lapangan dan mengukurnya. Untuk kondisi pembobotan kondisi air tanah, saya melakukan pengamatan langsung di lapangan dan mendapatkan hasilnya berupa pembobotan. Masuk ke dalam hasil dan pembahasan. Pada kondisi geoteknik, kita mengetahui bahwa geoteknik ini memiliki data berupa sifat fisik dan sifat mekanik. Di antaranya sifat fisik ini yaitu data density yang dapat digunakan data ini merupakan data yang sangat penting dalam melakukan desain lereng, di mana kita menggunakan data dalam kondisi basah atau wet, karena pada kondisi ini dianggap mempunyai nilai yang sesuai untuk memiliki kerapan material yang rendah atau kritis. Untuk pada tabel sifat mekanik ini merupakan uji direct shear dengan triaksial, di mana ini merupakan data dari uji laboratorium PT Bukit Asam. Kemudian ini merupakan kondisi geoteknik sifat mekanik nilai rata-rata dari nilai UCS. Ini dilakukan oleh uji laboratorium PT Bukit Asam Tbk. Baiklah, di sini ini merupakan pengukuran yang telah saya lakukan di lapisan undersea lereng Lowell, terapatnya kekar pada batuan lempung karbonan pada pit penambangan Muara Tiga Besar Utara. Ini merupakan lereng yang ditarik lurus menggunakan garis scanline, sehingga kekar yang saya dapatkan berjumlah 11 kekar. Untuk hasil dari metode klasifikasi Rockmaster Rating, saya mendapatkan pembobotan dengan mengetahui nilai UCS-nya, mengetahui nilai RKD, jarak kekar, kondisi bidang diskontinuitas, kondisi air tanah, dan bobot total yang diperoleh yaitu 66 dengan nilai UCS-nya 1,54, MPa, RKD-nya 97,1, jarak kekarnya 0,45 meter, kondisi bidangnya di mana kondisi bidang tersebut kasar, terbuka kecil dari 1 mm dengan dinding sedikit lapuk, dengan keadaan lereng tersebut dengan kondisi air tanah yang lembab. Dari nilai RMR ini kita langsung
kita mengolah lagi untuk mendapatkan dengan metode klasifikasi slope mass rating, di mana ini pada tabel ini kita sebelah kanan dapat dilihat bahwa beberapa dari perhitungan yang berbeda dan beberapa yang sama, dan dominannya yaitu pada angka bobot yang 15 dan untuk pembobotan tersebut kita dapat melakukan deskripsi setiap kelas slope mass rating, di mana di sini dari 11 kekar tadi kita dapat mengetahui deskripsi kestabilan lereng dan kemungkinan bentukan longsor. Dari tabel ini yang dapat dominan yaitu kondisi sangat buruk dan dengan kemungkinan bentukan longsor, bidang, dan busur. Dari gambar ini kita dapat melihat bahwa ini merupakan hasil dari analisis menggunakan software DIPS, di mana analisis ini untuk mengetahui tipe longsoran dari menggunakan data kekar. Dari gambar ini kita dapat melihat pada tabel gambar sebelah kanan ada beberapa tipe longsoran, di mana ini merupakan menurut Hook and Bray bahwa pada gambar analisis kekar yang saya lakukan mendapatkan merupakan tipe longsoran bidang. Masuk ke dalam penampang lereng muara tiga besar utara atau MTBU, ini merupakan foto citra satelit yang diperoleh dari PT Bukit Asam Tbk, yaitu dari Satuan Kerja Geoteknik, di mana ini merupakan garis ini merupakan sayatan yang dilakukan pada desain lereng yang akan direkomendasikan. Baiklah, ini merupakan desain lereng yang saya buat pada software GeoStudio, di mana pada lereng yang di atas atau sebelum merupakan ini merupakan sayatan B sampai B aksen, di mana nilai FK dari lereng ini 1,108, yang berarti lereng ini dapat kita katakan kritis. Setelah dilakukannya pendesain ulang menggunakan GeoStudio untuk mendapatkan hasil yang optimal atau baik, saya mengubah geometri lereng dan juga RAM yang saya lakukan. Baiklah, masuk ke dalam kesimpulan dan saran, di mana kesimpulan dari penelitian ini, hasil dari pembobotan nilai rock mass rating atau RMR pada lapisan undersea lereng Lowell termasuk dalam kategori kelas 2 dengan deskripsi baik berdasarkan slope mass rating atau SMR dengan arah strike atau dip lereng, dan hasil pembobotan RMR lereng daerah penelitian ini termasuk dalam kategori sangat buruk. Desain lereng Lowell secara aktual pada penampangan B sampai B aksen, faktor keamanannya adalah 1,108, sehingga harus dilakukan perubahan desain untuk mendapatkan nilai FK yang stabil, sehingga
didapatkan FK 1,250. Untuk saran dari saya, yaitu harus memperhatikan input data dalam parameter sifat fisik dan sifat mekanik, yaitu pada keadaan confidence level dari setiap parameter harus besar atau sama dengan 90%. Yang kedua, perlu mempertimbangkan penurunan muka air tanah menggunakan sistem dewatering dengan membuat saluran vertikal dan saluran horizontal yang dibuat pada bagian luar dan mengelilingi lereng, sehingga dapat mencegah aliran limpasan yang datang dari lokasi yang lebih tinggi. Kemudian, kegiatan pengambilan data piezometer di lapangan seharusnya dilakukan secara rutin untuk mendapatkan rekod data yang mendekati kondisi di lapangan semakin akurat. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian presentasi saya kali ini. Lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.